Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi sama saya ya? Bagaimana perasaannya tadi ketika diobservasi di kelas? Perasaannya ya sedikit gugup, tapi menyenangkan juga ya, karena di situ kita dapat ilmu baru juga. Apalagi tadi ada penilaian dari Pak Imam, ada yang harus dilakukan dan tidak dilakukan gitu ya. Dapat ilmu baru yang pasti. Dapat ilmu baru Bu ya, dan juga baju baru kali ya. Oke, selanjutnya apa? Tadi kan perasaannya udah ya, dapat ilmu baru, sedikit gugup Bu ya. Mungkin nanti ke depan mah jangan gugup Bu ya, santai aja lah kita sharing lah ya. Kemudian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Inengah Edi Imawan MPD selaku fasilitator dan Ibu pengajar praktik, Ibu asiswasi ST. Semoga dalam keadaan sehat selalu untuk Pak Edi dan Ibu Asi. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri Temulun 2, Bapak Lutfi SPD yang telah mengizinkan untuk kegiatan aksi nyata 2.3 ini, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Ya, alhamdulillah di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama dengan Ibu Haswati, ya, guru kelas 2. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai Bu ya terkait supervisi akademik ini. Selamat pagi Bu Wati. Selamat pagi Pak Imam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Udah sarapan belum? Sudah. Udah. Baik Bu Wati, sesuai yang udah kemarin saya hubungi ya, atas dasar kesepakatan kita bersama, bahwasanya pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan pra-observasi ya. Sebelum dimasuk atau memulai, saya ingin bertanya dulu, apakah Bu Wati lagi sibuk? Kebetulan sekarang nggak sibuk ya, karena jam pertama itu pelajaran alef, jadinya ada waktu untuk Pak Imam. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk kegiatan coaching supervisi akademik ini ya. Baik Ibu Wati, kalau begitu untuk selanjutnya nanti kira-kira materi apa yang akan Ibu ajarkan di kelas 2 nanti ketika kegiatan observasi nanti? Insya Allah pembelajarannya itu kita mengambil materi matematika, pengenalan alat ukur baku. Oh, jadi materinya pengenalan alat ukur baku ya. Oke, bagus ya untuk kelas 2. Selanjutnya tujuan pembelajaran dari materi alat ukur baku itu apa? Untuk mengajarkan atau mengenalkan anak-anak cara penggunaan, terutama penggaris ya, supaya anak-anak itu mulai mengukur itu dari angka 0. Oh iya, jadi karena selama ini banyak ya siswa-siswa khususnya kelas rendah itu beranggapan menghitung itu dari angka 1 ya, harusnya dari angka 0 ya. Oke. Ini sangat luar biasa sekali ini ya buat guru kelas 2 ini ya. Kemudian untuk selanjutnya persiapan yang akan Ibu lakukan untuk proses pembelajaran nanti, persiapan apa yang sudah disiapkan? PP, alat pada, dan media lainnya. Dan media pembelajaran tentunya ya yang berpihak pada murid. Selanjutnya dalam proses pembelajaran itu yang sebelumnya sudah pernah Ibu lakukan,
apa saja sih kendala yang Ibu dapati ketika proses pembelajaran itu? Kendalanya apa saja? Kendalanya itu mungkin bagi anak yang belum mengenal apa sih, kurang bisa membaca apabila dikasih pertanyaan tentang mengukur benda tersebut, kadang dia kurang bisa karena dia belum bisa membaca. Yang kedua itu mungkin alat peraga. Peraga. Jadi pertama belum bisa membaca lancar dan alat peraga ya. Nah, dari kendala yang Ibu tadi paparkan tadi, apa strategi Ibu untuk menangani siswa yang belum bisa membaca tersebut khususnya ya? Apa strateginya? Strateginya kita itu apabila kita itu berikan tugas kepada anak-anak, karena anak tersebut tidak bisa untuk mengerjakannya, maka kita bimbing, kita arahkan untuk membaca dan angka-angka. Pastinya ada special time ya, atau waktu khusus bagi anak itu ya, Iya. yang bisa membaca itu, karena emang kelas 2 itu perlu dan sangat penjajakan Bu ya. Oke, baik, sangat luar biasa Ibu ya. Terus selanjutnya, model pembelajaran apa yang nanti akan Ibu terapkan di dalam materi pembelajaran alat ukur baku tersebut, pelajaran matematika? Model pembelajarannya apa yang nanti diterapkan? Tutor by tutor, berdiferensiasi, dan PSI. Wih, luar biasa ya. Tutor by tutor, artinya sebaya dengan sebaya ya. Terus berdiferensiasi dan PSE ya. Terkait 3 model pembelajaran itu, apa yang bisa saya bantu untuk strategi pembelajaran itu yang nanti akan Ibu terapkan? Mungkin minta dijelaskan atau dibimbing model pembelajaran seperti itu, supaya baik atau bagus untuk diterapkan di kelas 2. Baik, terkait dengan berdiferensiasi Bu ya, dan PSE itu pembelajaran sosial emosional, kita sharing aja Bu ya, karena pada intinya nanti di kurikulum Merdeka yang akan datang, semua proses pembelajaran bahkan program sekolah itu harus berpihak pada murid ya, atas dasar kesepakatan kedua pihak. Jadi kalau aturan itu hanya sosial emosional, kita sharing aja Bu ya, karena pada intinya nanti di kurikulum Merdeka yang akan datang, semua proses pembelajaran bahkan program sekolah itu harus berpihak pada murid ya, atas dasar kesepakatan kedua pihak. Jadi kalau aturan itu hanya satu pihak, di mana yang satu pihak ini bebas dari hukuman, dan ini sudah berjalan, itu guru ya. Nanti untuk di tahun ajaran yang akan datang, tahun baru, semua program sekolah itu berdasarkan kesepakatan. Nah, ini sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE atau sosial emosional ya. Jadi berdiferensiasi itu nanti kita sharing aja ya, mungkin nanti akan saya bantu juga. Langkah yang Ibu akan lakukan, memetakan dulu ya, atau menganalisa kebutuhan belajar murid. Ya, kebutuhan belajar murid itu Ibu bisa melihat murid mana yang lebih suka mendengarkan lagu, mendengarkan orang berbicara, itu masuk ke auditori, dan murid mana yang suka menggambar, yang suka melihat animasi, itu ke visual. Dan pasti di dalam kelas juga kan ada murid yang gak mau diam, suka bergerak Bu ya, aktif. Nah, itu adalah kinestetik. Nah, nanti di situ kita bersama-sama belajar bagaimana cara memfasilitasi itu semua dengan RPP yang terbaru ya, berdiferensiasi. Kemudian di dalam pembelajaran itu bukan terkadang ya, sudah pasti Ibu seorang guru diuji emosinya dan sosialnya. Nah, ini masuklah pembelajaran sosial emosional, yang dimana ketika seorang guru emosinya itu meningkat atau di luar batas, itu pertama emang bisa menggunakan model stop ya. Model stop itu nanti Ibu bisa menyetel sebuah model pembelajaran stop dengan tarik nafas lalu keluarkan. Itu nanti akan netral dengan sendirinya. Itu sangat bagus untuk kepribadian seorang guru gitu. Jadi sepintas terkait pembelajaran berdiferensiasi dan PSS seperti itu Bu ya. Semoga nanti karena kelas 2 di tahun ajaran baru sudah menerapkan,
kurikulum merdeka. Jadi Ibu sudah banyak tahu nanti Bu ya, kita saling sharing aja. Baik, bagaimana Bu Ati, sudah jelas terkait pembelajaran berdifferensiasi dan sosial emosional? Ada lagi yang bisa dibantu? Iya, mungkin di pedagogik juga ya Pak ya, Ah. mohon bantuannya. Mudah-mudahan Pak Imam bisa membantu supaya lebih. Untuk di pedagogik, apa yang nanti bisa saya bantu kira-kira dalam mengajarnya atau dalam menangani siswanya atau bagaimana? Yang sering terjadi di dalam kelas. Keseluruhannya. Oh, keseluruhan ya, paket komplit Biar, ya. iya. Jadi untuk pedagogik emang Biar kan lebih itu sempurna. manusia tidak ada yang sempurna, cuman kita berusaha untuk agar bisa sempurna Bu ya. Jadi untuk pedagogik itu emang suatu potensi penting yang harus dimiliki seorang guru ya. Dimana pedagogik itu adalah kompetensi mengajar seorang guru. Karena seorang guru itu bukan harus hafal, tapi harus paham ya. Harus paham dari karakter masing-masing siswanya. Banyak yang sekarang kita temukan guru itu menjas, kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa itu. Padahal kan ada bakat atau potensi yang belum ditemukan berlian itu di dalam diri. Karena sejatinya anak yang lahir ke dunia adalah juara. Jadi inilah pola yang harus kita rubah, bahwasanya setiap anak itu adalah juara. Karena nggak mungkin pebulu tangkis ya kan butuh bacaan untuk biar bisa masuk poin kan, itu kan kinestetik dia yang main kan. Jadi ada kompetensi di bidangnya masing-masing gitu buat dia. Ini tuh untuk pedagogik, nanti kita bisa sharing lagi di lain waktu Bu ya. Luar biasa ya Ibu Wati ya, semangat belajarnya tinggi ya, bagus. Oke, selanjutnya apa yang bisa, tadi udah ya pedagogik ya. Sekarang untuk yang pertanyaan terakhir di pra observasi Ibu ya, kapan Ibu siap untuk nanti saya observasi di dalam kelas? Waktunya kapan? Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan itu hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Berarti Ibu sudah sepakat ya di tanggal 2 Februari hari Kamis 2023 Bu ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa nanti di hari Kamis itu tanggal 2 Februari saya akan melaksanakan observasi di dalam kelas Bu ya. Oke, baik, itu saja Bu Wati, terima kasih atas waktunya. Sampai nanti bertemu di observasi di kelas Bu ya. Oke, baik, terima kasih, sampai jumpa kembali di observasi kelas. Belajar, kita berdoa dulu, siapkan dulu. Ya, sebelum belajar mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2. Ya, masih ingat tidak materi kemarin kita belajar apa? Apa materinya? Tentang satuan panjang. Kita mengenal alat ukur. Ya, sekarang perhatikan Ibu. Nah, kita perhatikan. Di sini ada pengukuran panjang menggunakan apa?
Berarti alfa. Siapa? Ya, yang ada sekolah berarti 3 orang ya. Yang sakit sama yang alfa. Nah, pengukuran panjang menggunakan alat apa yang namanya? Garis. Terus apa lagi? Ini meteran kain. Biasa digunakan untuk kalau mau membuat baju, ya celana. Apalagi yang satu? Meteran apa? Meteran roll kecil, biasa dipakai untuk membuat pintu, kursi, meja, ya. Nah, ada lagi meteran roll besar. Ini digunakan untuk apa? Mengukur tanah. Biasa kalau bangun rumah atau apa kita menggunakan meteran roll besar, ya pintar ya. Ngerti? Ngerti. Untuk mengukur panjang menggunakan meteran, itu menggunakan meteran apa namanya? Meter apa sentimeter? Meter. Kalau penggaris? Sentimeter. Nah, siapa yang mau ke depan untuk mengukur spidol? Ayo siapa? Siapa? Ayo anak pinter, anak ke depan. Mana penggarisnya? Ini penggaris ibu aja. Ini anaknya pakai penggaris ibu. Kalau mau ngukur dimulai dari yang apa? Dari mana? Nol. Coba pegang sama anak. Coba. Ada berapa panjangnya spidolnya itu? Ada 5. Ada berapa katanya panjangnya spidol? Ada 5. Kita mengukur mulai dari angka? Dari angka? Nol. Terima kasih anak. Ada lagi. Coba kita akan mengukur yang ada di sekitar kita. Tunjuk punya jari tengah bisa diukur menggunakan penggaris. Coba sekarang ukur masing-masing telunjuknya. Coba mana? Dimulai dari angka apa? Iya, berapa? 5. Jangan dari situ, dari sini sudah. Berapa?
panjang? Tergantung panjang benda tersebut. Ya. Sekarang biar ingat, ibu ada lagunya. Yuk bareng-bareng ya, nanti kita bernyanyi. Semangat kita dari situ. Karena sudah tahu cara mengukurnya, di sini ada lembar kerja. Ya, lembar kerja siswa. Ibu bagikan, nanti kalian mengukur benda. Kita praktek mengukur. Sudah dibaca apa di situ tugasnya? Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Nah, ini namanya daun apa? Paku-paku. Wah. Nah, ini apa? Daun melati. Terus apa lagi? Daun Wah, ada apa? Ada fulo, ada gudeng, ada apa lagi? Ada kanterbak, terus ada apa lagi? Ada tusuk gigi, ada pensil, ya kan? Ada penghapus. Nanti kalian ukur di sini, mengukur benda sebanyak 10 macam ya. Ya, diukur ya. Pakai penggaris mulai dari angka 0. Turunin, diukur pakai penggaris ya. Nanti diukur juga ya. Vicky, coba diukur, diukur. Ya udah ditulis di sini apa namanya? Tusuk gigi.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah ada di bagian pasca observasi. Setelah tadi saya melakukan observasi kepada guru kelas 2 yaitu Bu Haswati SPD ya. Luar biasa sekali pembelajaran yang dilakukan tadi di kelas ya. Baik Bu Wati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Apakah hari ini lagi sibuk? Enggak, kebetulan kita kan udah pulang kalau jam 11 kelas 2 udah keluar dari kelas. Jadi alhamdulillah lagi nggak sibuk ya. Iya. Jadi tadi berdasarkan observasi tadi ya, saya melihat beberapa catatan yang Ibu lakukan pembelajaran tadi sudah baik semuanya dilakukan ya, baik dari membuka, kemudian mengabsensi siswa, terus menggunakan umpan balik di awal pembelajaran gitu ya. Tapi ada satu yang terlewat dari Ibu Wati tadi, tidak menanyakan kabar. Nggak apa-apa ya, menanyakan kabar. Mungkin karena grogi. Menanyakan kabar siswa, terus menciptakan rasa syukur dan bahagia, mungkin nanti kedepannya bisa diterapkan ya. Kemudian selanjutnya catatan berikutnya yaitu nanti dimohon untuk selanjutnya tidak ada lagi penugasan PR ya. Oh gitu, karena sekarang nggak ada PR Pak. Bukan nggak ada PR, jadi difokuskan anak ketika pulang di rumah tuh fokus dengan keluarga. Oh gitu, ya, ada Jadi, pengetahuan juga ya. Catatan yang paling penting, semua pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, sudah melakukan interaksi yang aktif dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran yang inovatif serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu sangat berkesan tentunya bagi siswa. Apalagi tadi materinya sangat menarik ya, alat ukur baku ya Bu ya, dengan ada lagu-lagu itu Bu, tadi lagu satuan panjang ya. Kemudian saya ingin bertanya, apa setelah tadi kita lakukan praobservasi, kemudian observasi, nah sekarang di kegiatan terakhir pasca observasi ini, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan pada kucing untuk supervisi akademik ini yang Ibu harapkan ke depan? Saya mengharapkan dapat meningkatkan 4 kompetensi ya Pak ya. Kompetensi dasar guru seperti pedagogi, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Semoga nanti semua terserap dengan baik Bu ya. Iya. Luar biasa buat jawabannya ya, yaitu ingin melebih dalami ya, atau ingin terus belajar untuk menguasai 4 kompetensi yang ada pada guru itu, pedagogi, kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi sama saya ya? Bagaimana perasaannya tadi ketika diobservasi di kelas? Perasaannya ya sedikit gugup, tapi menyenangkan juga ya, karena di situ kita dapat ilmu baru juga. Apalagi tadi ada penilaian dari Pak Imam, ada yang harus dilakukan dan tidak dilakukan gitu ya. Dapat ilmu baru yang pasti ya. Dapat ilmu baru Bu ya, dan juga baju baru kali ya. Oke, selanjutnya apa? Tadi kan perasaannya udah ya, dapat ilmu baru, sedikit gugup Bu ya. Mungkin nanti ke depan mah jangan gugup Bu ya, santai aja lah kita. Sharing lah ya. Kemudian selanjutnya apa rencana Ibu untuk perbaikannya ke depannya, untuk pembelajaran Ibu, rencana perbaikan? Rencananya itu saya akan menggunakan metode mengajar yang berpihak kepada murid ya Pak ya. Yang berpihak kepada murid Bu ya. Tadi juga sudah ya, berpihak kepada murid dengan melakukan umpan balik ya, dan melakukan siswa aktif menggunakan media yang sudah disediakan ya, penggaris. Jadi perbaikan ke depan terus untuk berpihak kepada murid Bu ya. Gitu. Jadi lalu tanggapan Ibu nih setelah kegiatan kucing ini untuk supervisi akademik, tanggapannya apa untuk kegiatan ini? Tanggapannya mungkin ya saya lebih open mind aja ya, atau wawasan yang terbuka gitu ya. Wawasan yang terbuka Bu ya, untuk lebih bisa beradaptasi kali Bu ya. Terus kesannya apa nih dari kegiatan observasi ini? Kesannya saya bisa menambah pengetahuan gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Kita sama-sama Bu ya, belajar, saling sharing ya, dan beradaptasi. Kemudian selanjutnya apa nih yang terakhir ya,
apa pesan untuk saya untuk kegiatan di Kucing ini Pesannya untuk Pak Imam itu mungkin lebih semangat lagi ya, supaya tambah sukses dalam menjadi guru penggerak sehingga menjadi pemimpin yang amanah. Yang amanah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya, terima kasih Bu Wati. Saya kira sudah cukup Bu ya kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini. Semoga sharing kita ini bermanfaat ya bagi peningkatan kompetensi Ibu nanti dalam mengajar. Tadi juga udah saya lihat sekilas Ibu 50% lah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dibuktikan dengan menampilkan media melalui laptop ya. Itu berdiferensiasi untuk yang auditori, visual ya. Dan kinestetik itu tadi ada siswa yang aktif mengukur, itu udah termasuk ke diferensiasi ya. Terima kasih Ibu sudah atas waktunya, sudah meluangkan untuk saya. Semoga silaturahmi kita terus berlanjut ya. Teruslah berkreasi dan menciptakan pembelajaran yang inovasi demi mewujudkan pendidikan yang berakhlak, cerdas dan berkarakter serta maju untuk sekolah kita. Oke, baik, itu kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini kami akhiri. Sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.